Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka puji syukur 481. Kita siapkan puji syukur 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini. Minggu pertama Prapaskah mengarahkan setiap umat beriman untuk menjadikan masa waktu 40 hari sebagai masa belajar membangun ketaatan iman dengan mengambil teladan Yesus yang dengan taat melaksanakan kehendak Bapanya. Ketaatan itu dimulai dengan olah diri yang serius, dengan berpuasa untuk dapat memiliki kepekaan hati guna mengikuti dan melaksanakan kehendak Bapa. Begitu pula kita ingin berolah diri dengan puasa agar semakin kuat dan tajam membedakan mana tindakan dosa dan mana yang selaras dengan kehendak Allah. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga tentu membawa ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas penyertaan dan kasih serta berkat-berkat-Nya yang boleh kita alami dalam perjalanan hidup kita masing-masing, baik dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan menggereja dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sembari kita juga memohon semoga Tuhan dengan penuh kasih tetap menyertai kita dengan penuh berkat agar kita mampu menjalani hidup kita khususnya sepanjang masa Prapaskah ini dengan baik dan kita sungguh mampu sampai pada pertobatan sejati. Kita juga membawa dalam doa kita pada Ekaristi Kudus ini ungkapan syukur terima kasih kita, kebahagiaan dan kegembiraan bersama dengan saudara-saudari yang merayakan ulang tahunnya. Ibu Hermina Mone
merayakan ulang tahun ke-35. Ibu Agustina Lala merayakan ulang tahun ke-35. Juga Febriano Egenius Misiobata yang merayakan ulang tahun kedua, dan juga ulang tahun pernikahan yang ke-13 Bapak Antonius Sape dan Ibu Agustina Lala. Juga kita mengingat dan mendoakan untuk rahmat keselamatan bagi mereka yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Yohanes Egidius Baba, Bapak Is Teguh Kristianto, Opa Yohanes Rambu, Oma Maria Anggo, Opa Wangga Baba. Juga berdoa untuk keselamatan Maria Lim Hui Leang, 10 tahun yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan, dan juga Mama Ambrosia Lehan, 1 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Bantu dan tuntun kami di dalam seluruh masa Prapaskah ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengolah diri kami, agar kami sampai pada pertobatan sejati dan semakin menjadi layak dan pantas di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian.
Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu, sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam
pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang peroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya,
"Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar? Masih baik kabar ya, baru Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Baru 5 hari berpuasa ya. Puasa pun bukan puasa seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil yang dikisahkan, bukan juga puasa seperti yang dilakukan saudara-saudari kita yang Muslim. Dari jam 6 sampai jam 6 tidak makan dan tidak minum. Kita puasanya ya antara puas dan tidak ya. Jadi puasa mengurangi makan dan berpantang. 40 hari Yesus berpuasa kemudian dicobai. Apa artinya bagi kita? Yesus telah menunjukkan bahwa untuk dapat bertahan di hadapan cobaan-cobaan iblis, ternyata kita perlu mengolah diri terlebih dahulu. Kita tidak dapat bertahan di hadapan iblis tanpa pengolahan hidup kita secara matang, secara baik. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Yesus dan tentu saja menjadi teladan bagi kita. Dalam kisah Injil hari ini sangat jelas setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, dikatakan akhirnya dia lapar. Dan si penggoda mulai menggoda, mulai mencobanya, si iblis itu. Dan kita bisa melihat bahwa 3 bentuk pencobaan yang dilakukan oleh si iblis kepada Yesus semuanya menjadi gagal. Nah, pertanyaannya kepada kita, tujuan dan maksud dari pantang puasa kita adalah kalau itu dimaksudkan sebagai pengolahan diri kita, maka setelah kita berpantang dan berpuasa, lalu kita diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan yang real dalam kehidupan keseharian kita masing-masing, yang tentu saja berbeda masing-masing. Apakah kita akan sanggup menghadapinya?
Ini yang mestinya menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, yang mesti kita ulang di dalam sepanjang masa puasa dan pantang itu, masa Prapaskah atau masa retret agung kita ini. Ya, kita sering mendengar atau mungkin juga kita sudah melihat, menonton di media sosial, begitu banyak orang berpendapat bahwa mengenai pantang dan puasa, ada yang mengatakan bukan soal makan minum, tetapi soal hati. Bukan soal yang masuk ke dalam mulut, tetapi soal yang keluar dari mulut. Tetapi soal hati dan soal yang keluar dari mulut, apakah itu akan dengan sendirinya baik kalau hal-hal yang masuk ke dalam mulut tidak bisa kita kendalikan dengan baik? Ini yang menjadi soal. Kita tidak bisa tiba-tiba mengatakan bahwa saya langsung beriman dengan baik tanpa mulai belajar, tanpa mulai mengetahui mendengar, tanpa mulai mengalami. Sangat jelas yang ditunjukkan oleh Yesus. Pengendalian diri terhadap makanan dan minuman. Pengendalian diri terhadap kekuasaan. Pengendalian diri terhadap kesombongan rohani. Itulah yang dilakukan oleh Yesus selama mengolah diri 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan setelah mengolah semuanya itu dicobai oleh si penggoda, si iblis. Dan dalam kisah Injil memperlihatkan kepada kita bahwa iblis meninggalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita bisa sampai pada suatu pengolahan hati yang baik. Kalau hal-hal yang sederhana, hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani duniawi, hal-hal yang menyangkut makan minum, dapat kita kendalikan, dapat kita atur sedemikian rupa, yang tentu saja dengan itu dapat memampukan kita untuk mengendalikan perjalanan hidup kita, hati kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, persaingan yang terjadi kadang-kadang menjadi tidak sehat dalam berbagai macam hal, dalam berbagai bentuk kehidupan. Persaingan itu seringkali kemudian mengakibatkan suatu perselisihan, pertengkaran, dan pada akhirnya bisa saja orang saling membunuh. Itu berasal dari mana? Karena ketidakmampuan kita mengelola, mengendalikan diri terhadap hal-hal yang duniawi. Ketidakmampuan kita mengolah harta kekayaan kita dengan baik. Ketidakmampuan kita mengelola perasaan kita. Sehingga kita bisa terjebak di dalam berbagai macam pencobaan. Kita bisa membuat sesama kita sebagai pesaing yang harus kita singkirkan. Kita bisa menjadikan sesama kita sebagai musuh yang harus kita berantas. Tentu saja semuanya karena ketidakmampuan kita mengolah hidup kita, mengolah perasaan kita, mengolah hal-hal yang duniawi yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagi kita sebagai umat Katolik,
masa prapaskah menjadi suatu masa atau kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh dapat terus-menerus berusaha mengolah kehidupan kita, baik dari sisi jasmani maupun dari sisi rohani. Semuanya kita olah. Tentu saja patronnya atau teladannya ada pada Yesus. Dan Yesus menunjukkan kepada kita sebagaimana yang dikisahkan Injil hari ini. Bagaimana ia mengolah seluruh perjalanan hidupnya sebelum ia tampil di depan umum mewartakan karya keselamatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya membayangkan bahwa kalau kita tidak dapat mengolah hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani, lalu kita mau menjadi teladan bagi sesama, seperti apa kira-kira perjalanan bersama itu? Yesus menginginkan supaya kita sungguh dapat berkenan di hadapan Allah Bapanya, dan sebagaimana Dia dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau kita lihat dalam bacaan kedua, dosa yang mengakibatkan maut itu datang oleh karena satu orang jatuh ke dalam dosa, yang tidak taat kepada Allah, yang ingin oleh karena kebebasannya mau sama dengan Allah. Ia jatuh ke dalam dosa, dan dalam kedosaan itulah kita pun hidup di dalam situasi dosa yang disebut sebagai dosa asal, yang akan membawa kita, menggiring kita kepada maut. Tetapi bahwa Allah tidak menghendaki kita yang meskipun hidup di dalam situasi dosa ini, hidup di dalam kedosaan-kedosaan dari hari ke hari, Allah tidak ingin kita terpuruk dan pada akhirnya mati sebagai akibat dari dosa itu. Allah mau supaya dari kedosaan itu, di mana kita pun tidak mampu keluar dari sana, Ia tetap menyelamatkan kita. Maka disitulah Allah hadir di tengah-tengah umat manusia dalam diri Yesus Kristus, mengajarkan dan juga sekaligus memberikan teladan suatu tindakan perbuatan agar kita dapat keluar dari dosa itu. Tetapi nyatanya itu pun manusia tidak sanggup keluar dari dosa. Nah, persoalannya ketika manusia tidak lagi sanggup keluar dari dosa, sementara Allah menghendaki agar manusia itu selamat, apa yang harus dilakukan? Manusia membayar tidak akan mampu. Tetapi Allah sendiri yang oleh belas kasih-Nya, Ia mengorbankan putranya supaya kita ditebus dari dosa, sehingga kita boleh mengalami keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sudah ditebus dari dosa, tentu saja harapannya adalah bahwa kita tetap hidup di dalam penebusan itu. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah betul kita tetap hidup di dalam penebusan itu? Oke, melalui pembaptisan kita telah memberi diri dibaptis, dan kita telah ditebus. Apakah kita tetap hidup di dalam penebusan itu? Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jawabannya adalah kalau
kita ternyata tidak hidup di dalam, tidak mempertahankan penebusan dari Allah itu, kita kembali jatuh ke dalam dosa, maka apa yang harus kita lakukan? Adalah pertobatan demi pertobatan. Ya. Pertobatan demi pertobatan dalam seluruh kehidupan kita. Dan itulah kesempatan yang diberikan oleh gereja. Tentu saja bukan hanya pada masa prapaskah kita melakukan suatu pertobatan, tetapi secara nyata, konkret dalam masa prapaskah itu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sungguh mau mengolah secara serius perjalanan hidup kita yang tidak lepas dari salah dan dosa ini. Dan Yesus memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus mengolah hidup kita itu dalam masa-masa pertobatan itu. Supaya kita sungguh dapat menang terhadap iblis. Sebagaimana Yesus telah tunjukkan di dalam Injil, ia dengan telak mengalahkan iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan salah. Iblis tidak menggoda kita dengan frontal dari apa yang kita yakini. Dalam bacaan Injil sangat jelas, iblis pun menggunakan firman untuk menggodai Yesus. Iya kan? Ternyata iblis juga mendengarkan firman, mencari firman yang dapat digunakan untuk menggoda orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Lihatlah dalam pencobaan kedua dikatakan, iblis mengatakan, jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, sebab ada tertulis. Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ya, betul kan dalam firman juga dikatakan demikian. Maka kalau kita tidak bijaksana melihat situasi yang ada, maka kita pasti akan jatuh. Oh iya ya, toh kalau saya jatuh, malaikat akan menatang dan saya tidak akan. Untuk membuktikan bahwa memang adalah anak Allah. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Karena tidak perlu dibuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Yang dibutuhkan adalah orang percaya, bukan suatu bukti. Nah, demikian juga kita seringkali jatuh dengan pencobaan seperti ini. Kita mengatakan, oh saya rajin berdoa, oh saya orang beriman Katolik yang baik. Lalu kita frontal melawan suatu yang kita sudah tahu bahwa risikonya pasti akan tinggi atau besar, akan mencelakakan kita dan lain sebagainya. Nah, pada masa pandemi juga orang Katolik bahkan juga kan sering mengatakan begitu tuh. Kalau kita takut sama COVID, kurang beriman itu. Iya kan? Lalu karena tidak takut, mulai tidak pakai masker dan lain sebagainya. Ya, pada masa-masa sulitnya pandemi itu tuh. Tapi bukankah itu sebenarnya kita mencoba menantang, melawan apa yang sudah jelas-jelas akan membahayakan diri kita. Dan Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini persoalan yang seringkali muncul dalam hidup kita sebagai orang beriman. Kadang-kadang karena kita mengatakan diri kita ini adalah orang yang beriman, tulen, orang yang beriman baik, maka pasti Tuhan menolong saya. Apapun yang saya lakukan, apapun pencobaan yang saya hadapi, Tuhan pasti tolong. Mungkin kalau teman-teman dari NTT juga
sedikit berprinsip begitu. Bapak Ibu tahu, tapi ini bukan bukan rasis ya. Tahu kepanjangan NTT? Tahu ya? Bukan Nusa Tenggara Timur tuh. Tetapi teman-teman sendiri yang bilang dari NTT itu. Nanti Tuhan tolong. Tuh, nanti Tuhan tolong. Ya. Apa-apa nanti Tuhan tolong. Jadi lalu Tuhan itu seolah-olah jadi apa ya? Apa itu kalau teman-teman Chinese? Pampau apa? Ya kalau pembantu asisten rumah tangga itu gitu. Semuanya tolong ini, bantu ini. Ya kan? Kalau ada apa-apa, Tuhan tolong. Ada apa-apa, tolong Tuhan. Ya. Kita misalnya gagal, tolong Tuhan. Belum dapat jodoh, tolong Tuhan. Ya kan? Lalu kalau sudah dapat jodoh, lalu setiap saat bertengkar, tolong Tuhan. Ya, kalau pada akhirnya tidak bisa lagi sama-sama, Tuhan tolonglah. Gitu. Jadi semuanya diletakkan pada Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita lihat dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia itu karena kasih-Nya. Dan oleh karena kasih-Nya Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya. Iya kan? Apakah Allah melarang manusia untuk menentukan pilihannya? Tidak. Dan itulah yang terjadi dalam bacaan pertama, kenapa manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Karena Allah memberikan kebebasan penuh kepada manusia menjalani hidupnya. Mau memilih hidup atau tidak. Dan manusia itu memilih ternyata tidak hidup dengan melanggar aturan Allah. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Seringkali kita karena kebebasan itu, kita menjalani hidup kita bukan lagi apa yang ditentukan oleh Allah, tetapi kita menentukan apa yang ingin kita jalani sendiri. Dan kadang di luar dari kehendak Allah. Dan kalau sudah di luar dari kehendak Allah dan akibatnya datang pada kita, maka kembali kita datang kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah menolong kita. Ini permainan kedosaan kita. Kita yang berdosa, kita minta Tuhan untuk menolong kita. Dan ini adalah sesuatu hal yang tentu saja tidak baik di hadapan Allah. Yesus memperlihatkan kepada kita bagaimana kita harus berusaha di hadapan Allah melayak pantaskan diri kita supaya kita sungguh menjadi anak Allah. Dan Yesus dalam masa puasanya memperlihatkan hal itu. Mengolah, mengendalikan hidupnya baik dari makanan, minuman, dari kekuasaan, dari pujian. Ia dapat mengolah hidupnya. Dan dengan itu iblis tidak dapat mengalahkannya. Dan dikatakan bahwa ketika iblis itu meninggalkan Yesus, lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Jadi tidak perlu Yesus membuktikan bahwa ketika dicobai malaikat akan datang melayaninya. Tidak perlu. Karena memang kalau orang menjaga seluruh kehidupannya seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka malaikat akan dengan sendirinya melayaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita juga sesungguhnya mau menjalani kehidupan kita dalam masa-masa prapaskah ini, mengendalikan hidup kita baik secara jasmani maupun rohani, maka tentu kita akan sungguh semakin berkenan di hadapan Allah, dan malaikat-malaikatnya akan senantiasa melayani kita, menolong kita, menuntun kita dalam seluruh kehidupan keseharian kita. Semoga demikian. Amin.
Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar tidak dicobai melampaui kekuatan kita dan supaya kita selalu mencari kehendak-Nya. Maka marilah kita mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga para pemimpin gereja selalu memikirkan pelayanan kepada umat Allah serta masyarakat, tanpa mencari nama atau penghormatan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi semua saja, entah kaya atau miskin, yang dapat menyumbangkan sesuatu berupa barang, bakat, waktu, atau kasih sayang. Ya Bapa, semoga semua orang dengan rela hati berbagi dengan saudara-saudaranya yang kekurangan, dan bagi mereka yang miskin dengan cara apa saja. Semoga mereka tidak menyalahkan Engkau atas kegagalan manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkedudukan serta para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa dan pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka, melainkan memandangnya sebagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani yang telah berjanji setia kepada Allah ketika dibaptis, dan secara khusus bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Ya Bapa, semoga mereka semua tetap setia kepada apa yang telah mereka janjikan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga dalam masa Prapaskah ini kami semua dengan rela hati membagi-bagikan kehangatan cinta kasih kami kepada semua orang di sekitar kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, Ibu Hermina Mone, Ibu Agustina Laka, Febriano Egenius Misio Bata, dan juga untuk ulang tahun pernikahan Pasutri Bapak Antonius Sape dan Ibu Agustina Lala. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur pujian kami aturkan kepadamu bersama dengan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya, ulang tahun kelahiran, dan ulang tahun pernikahan. Engkau telah memperkenankan mereka boleh mengalami kehidupan-Mu, dan dengan penuh kasih Engkau pula telah menuntun mereka dalam perjalanan hidup, dalam keluarga, sehingga mereka boleh mengalami sukacita dan kegembiraan dan kebahagiaan. Karena itu ya Bapa,
Sambil bersyukur kepadamu, kami juga memohon kiranya Engkau tetap menuntun mereka, mendampingi mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya, agar dari hari ke hari mereka semakin mengalami kasih-Mu dan boleh mengalami pula sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menjalani kehidupan mereka itu di dalam kasih-Mu, dalam relasi dengan sesama mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ya Allah, kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi mereka. Mama Ambrosius Lehan, Maria Lim Hui Leang, Yohanes Egidius Baba, Bapak Istegu Kristianto, Opa Yohanes Rambu, Oma Maria Anggo, Opa Wangga Baba. Engkau menghendaki agar setiap orang yang percaya kepadamu mengalami kehidupan yang kekal. Hamba-hambamu ini telah menjalani hidup di dunia ini dalam keyakinan dan kepercayaan mereka, dan telah mempercayakan seluruh kehidupan mereka itu di dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Namun kami juga sadar bahwa kami tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Maka sekiranya ada kelemahan, kekurangan, bahkan dosa mereka selama menjalani hidup iman mereka di dunia ini kepadamu, kiranya Engkaulah Allah yang maha murah mengampuni mereka, membebaskan mereka dari segala kesalahan dan dosa-dosanya, sehingga mereka sungguh layak pantas menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau pula tetap menuntun mereka dengan penuh kasih dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah mereka karena tuntunan kasih-Mu semakin mengalami kegembiraan hidup dan semakin mengimani Engkau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, seraya mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Tuhan Allah kami, Engkau menghendaki supaya hati kami bebas untuk melayani Engkau dan sesama. Jangan biarkan kami terikat pada hal-hal yang menjauhkan kami daripada-Mu. Jadikanlah kami manusia bebas untuk menyambut datangnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan
kita siapkan puji syukur 389. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dan berpuasa dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa. Dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua, Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Maka bersama himpunan para malaikat dan orang kudus, kami melambungkan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran Tuhan Yesus memberkati Anak domba
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Puji syukur 420.
Puji syukur 485. Manusia hidup bukan dari makanan saja, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar,
Dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu hingga kami menghadap-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Februari 2023. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 18 dan 19 Februari 2023 sebesar Rp23.690.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp11.859.000. Kolekte Rabu Abu tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp23.553.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp11.570.000. Kedua, persiapan perkawinan. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Ketiga, pertemuan lansia dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 jam 9 pagi di aula lantai 1. Keempat, jalan salib dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Kelima, berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kota Makassar nomor 001/SK/LP3KD Kota Makassar /2/2023 tanggal 2 Februari 2023 telah terbentuk Panitia Pesparani Kota 2 Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut akan diadakan kegiatan lomba Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani Katolik kedua Kota Makassar sesuai rencana yang akan dilaksanakan pada Senin sampai dengan Minggu tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2023. Adapun lomba-lomba yang akan dilaksanakan yang dipertandingkan yakni 1. Lomba Mazmur Anak, Lomba Mazmur Remaja, Lomba Mazmur OMK, Lomba Mazmur Dewasa, Lomba Cerdas Cermat Rohani Anak, Lomba Cerdas Cermat Rohani Remaja, Lomba Bertutur Kitab Suci, Lomba Paduan Suara Anak, Lomba Paduan Suara OMK Campuran, Lomba Paduan Suara Dewasa Campuran. Pendaftaran lomba dilakukan melalui Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap umat dan juga segenap petugas, kami haturkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi kita dalam Ekaristi Kudus. Semoga semakin meneguhkan kita menjalani kehidupan kita, khususnya dalam usaha-usaha tobat kita sepanjang masa Prapaskah ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita akhiri seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari,
Sepulanglah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 488. Kepada